100.000 seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini nih bun yang sudah nunggu-nunggu kelanjutan ceritanya. Kurapikan kembali baju-bajuku yang berantakan karena aksi mereka mencari surat rumah ini. Setelah rapi kembali, aku masuk ke dalam dapur. Ya ampun, berantakan sekali sih dapur ini. Apa kerja mereka seharian? Ibu, aku berteriak memanggil ibu mertuaku. Bukan maksudku ingin berlaku tidak sopan, tapi aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Ada apa sih, Sel? Baru pulang kerja teriak-teriak. Ibu mengomel setelah mendatangiku. Ini loh bu, kenapa semuanya berantakan gak diberesin? Apa sih kerjaan gadis ibu di rumah? Mereka lo gak kerja, aku yang kerja sama Mas Rama. Ini rumah berantakan. Aku berkata dengan tegas. Ya kamu lah Sel yang bersihin. Kenapa harus menyuruh adik-adikmu? Kamu kan bisa mengerjakannya sebelum atau setelah pulang kerja. Jawab ibu. Gak bisa dong bu. Aku yang punya rumah ini. Ibu kan sudah menyerahkan surat rumah ini kepadaku. Berarti sebagai yang punya rumah, kalian yang hanya menumpang di sini harus menuruti perkataanku. Seperti aku kemarin. Katanya kan ibu yang punya rumah ini. Aku hanya numpang, jadi harus menuruti perkataan ibu. Sekarang, sebaliknya. Karena aku yang punya rumah ini, maka ibulah yang harus menuruti perkataanku. Juga Mas Rama, serta Nita dan juga Neti. Aku gak mau lihat rumah ini berantakan. Aku maunya rumah ini selalu bersih dan rapi. Seperti saat aku yang menumpang di rumah ini. Udahlah bu, aku gak mau debat. Kalau ibu masih mau tetap tinggal di sini, silahkan lakukan apa yang aku suruh tadi. Dan jangan banyak tanya atau banyak protes. Aku mau dalam waktu 2 jam semuanya sudah bersih dan rapi. Aku tinggalkan ibu yang masih bengong. Mungkin dia bingung dan shock karena aku berani bicara seperti itu padanya. Tapi aku tidak peduli. Aku sebenarnya tidak tega, namun aku harus belajar tega sekarang. Karena mereka saja dulu tega sekali padaku. Aku masuk ke dalam kamarku lagi. Aku bereskan kamarku sendiri karena menurutku ini privasi, jadi aku harus membereskannya sendiri. Aku tidak mau mereka mengobrak-ngabrik kamarku ini. Setelah selesai, aku segera mandi karena sebentar lagi Mas Rama akan pulang kerja. Loh dek, kok kamu gak menyambutku sih? Apa kamu masih marah ya sama aku? Maafin mas dek, mas janji tidak akan menyakitimu lagi, maafkan mas. Mas Rama berlutut di kakiku, dia meminta maaf. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu mas. Lagian kan sudah pernah kukatakan padamu, aku tidak akan pernah mau melayanimu lagi selayaknya seorang istri. Karena kamu kan menyuruhku memakai uangku sendiri untuk mempercantik diri. Jadi untuk apa aku melayanimu mas, sedangkan kamu saja tidak memberiku nafkah yang layak. Dek, jangan ngomong gitu. Oke, mulai sekarang uang mas kamu yang pegang saja, kamu yang kelola ya. Tapi mas minta tolong, kamu kasihlah ke ibu. Ibu kan gak bisa kerja lagi dek. Mas minta tolong ya. Ini mas baru gajian. Semuanya untuk kamu ya, kamu yang kelola. Mas Rama langsung membuka tasnya dan mengeluarkan amplop berwarna coklat. Dia menyerahkan amplop itu kepadaku. Dek, ini semua gaji mas ada di sini. Kamu yang kelola ya. Mas hanya minta uang bensin saja. Aku terima amplop itu. Setelah aku pegang, lumayan tebal. Tanpa ragu lagi, aku langsung membukanya. Kuhitung, aku ingin tahu sebenarnya berapa juta gaji suamiku sebulan. Namun belum sempat aku menghitung uang itu sampai selesai. Tiba-tiba ibu mertuaku masuk tanpa izin. Rama, kamu apa-apaan sih? Kenapa semua uangmu dikasih sama istrimu? Terus ibu gimana? Ibu berteriak. Maaf bu, aku sadar aku salah bu. Aku terlalu kejam pada Sally selama ini. Aku gak pernah kasih dia nafkah yang layak. Sekarang aku ingin menebus semua itu bu. Aku gak mau kehilangan istriku. Aku sangat mencintainya bu. Aku sadar setelah kemarin aku ditangkap polisi bu.
polisi itu memberiku nasihat yang banyak sekali. Dari sana aku sadar, Bu, kalau istri itu harus diberi nafkah yang layak. Karena selama ini nafkah yang aku berikan pada Sally tidak layak, Bu. Itu semua karena ibu yang mengaturnya. Mulai hari ini dan seterusnya, biar Sally saja yang mengatur keuanganku, Bu. Tapi aku tadi sudah bilang kepada Sally untuk memberikan juga pada ibu. Aku yakin Sally sangat bijaksana, Bu. Percayalah. Aku kan sudah menikah, Bu, sama Sally. Sudah seharusnya yang mengatur uangku adalah Sally, bukan ibu lagi. Aku serasa tidak percaya dengan ucapan Mas Rama. Secepat inikah dia sadar? Aku memang meminta pada polisi untuk menasihati suamiku itu. Karena aku pikir, kalau dinasihati oleh orang lain, Mas Rama mau mendengarkannya. Karena selama ini aku ingatkan, dia tidak pernah peduli. Semoga saja Mas Rama benar-benar berubah. Semoga pengalaman yang kemarin hampir masuk penjara bisa membuat Mas Rama sadar dan lebih baik lagi ke depannya. Aku melanjutkan menghitung uang itu setelah ibu mertua keluar dari kamar dengan wajah yang kesal. Kuabaikan saja. Mau kesal seperti apapun, aku juga tidak peduli. Astagfirullah, ternyata selama ini gaji suamiku sangat besar. 7 juta per bulan. Sedangkan aku hanya diberi 400 selama ini. Benar-benar tega batinku. Mas, emangnya 1 bulan kamu butuh uang berapa, Mas, untuk ongkos bensinmu? Tanyaku pada Mas Rama. Biasanya Mas pegang 1 juta, Dek. Itu udah cukup kok untuk 1 bulan. Karena Mas kan gak pernah nongkrong kemana-mana. Selesai kerja, ya Mas pulang ke rumah. Mendengar ucapan Mas Rama, aku jadi teringat. Sebaik itu sebenarnya suamiku. Hanya karena ibunya saja dia jadi begini. Iya, aku tahu Mas Rama itu orangnya setia. Entahlah, mungkin karena kemarin aku yang terlalu meremehkan dia sehingga dia marah padaku, lalu menamparku. Tapi kalau seandainya Mas Rama mengulang lagi, aku tidak akan pernah mau memaafkannya. Kali ini akan kuberi ia kesempatan. Dan seandainya jika dia benar-benar sudah berubah, maka pikiranku untuk bercerai akan kuurungkan. Ya sudah, Mas, kalau memang 1 juta cukup untukmu, ini 1 juta untuk ongkos bensinmu pulang dan pergi bekerja. Tapi kamu harus ingat ya, Mas, kalau kamu macam-macam akan kupastikan kamu beserta ibu dan juga adik-adikmu akan kuusir dari rumah ini. Karena rumah ini sekarang milikku, Mas. Mas Rama hanya menjawab dengan mengangguk. Sebenarnya aku takut dosa juga, terlalu berlebihan pada suami. Tapi kalau tidak begini, aku yang rusak, aku yang hancur sendiri. Setelah memberikan uang pada Mas Rama, aku ke kamar ibu. Ku berikan 1 juta rupiah untuk ibu. Ibu, boleh masuk? Tanyaku setelah mengetuk pintu. Ya, masuk aja, jawab ibu ketus. Bu, ini untuk uang jajan ibu ya. Ku berikan uang 1 juta itu pada ibu mertuaku. Aku duduk di sampingnya. Maaf, Bu. Aku hanya bisa memberikan 1 juta untuk ibu. Karena sisanya untuk keperluan kita selama 1 bulan. Dan juga menabung. Aku tidak mau di masa tua nanti kita gak punya tabungan sama sekali. Oh ya, Bu. Bukan maksudku ingin kurang ajar sebagai menantu. Aku hanya ingin ibu mengerti posisiku di sini. Aku ini istri dari anak ibu. Aku juga ingin dihargai, Bu. Kalau ibu masih terus-terusan begini, aku bisa lakukan lebih. Mudah bagiku, Bu, untuk membalik nama surat rumah ini, sehingga menjadi milikku. Dan dengan mudah juga aku bisa mengusir kalian semua dari sini. Aku berkata dengan penuh penekanan, agar ibu mertuaku itu bisa menghargaiku. Sebenarnya tidak semudah itu juga membalik nama. Tapi semoga ibu mau berubah. Dan rumah tanggaku dengan Mas Rama bisa berlanjut. Ibu dengan terpaksa menerima uang itu. Ekspresi mukanya juga masih kesal, namun kuabaikan saja. Aku segera keluar setelah urusanku dengan ibu selesai. Aku masuk ke kamar adik-adik perempuanku. Nita, Neti, panggilku pada mereka.
Mereka hanya menoleh, tidak mempersilahkanku masuk. Tapi aku langsung masuk begitu saja. Tidak peduli mereka mau mengizinkan atau tidak. Nita, Neti, bukan maksudku sebagai kakak iparmu ingin menasehati. Tapi menurutku, kalian ini sudah waktunya untuk bekerja. Sudah 2 tahun kalian lulus SMA. Tapi sampai sekarang, belum juga mencari pekerjaan. Disuruh kuliah juga tidak mau. Lalu mau kalian apa? Cuman mau menganggur di rumah? Tidak kreatif? Tidak mau produktif? Aku bukannya tidak sanggup membiayai hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak mandiri dan hanya menganggur di rumah, mau jadi apa? Mending kalau nganggur di rumah, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, ada gunanya. Tapi, sama sekali tidak pernah mau. Kalau tidak disuruh, atau dimarahi oleh ibu, kalian hanya santai-santai, dan semuanya aku yang mengerjakan. Mulai besok kalian harus mencari pekerjaan, supaya kalian bisa dapat uang, dan bisa beli apa yang kalian mau. Tapi dengan uang kalian sendiri. Jadi kalian pasti akan lebih mensyukuri apa yang kalian punya. Jangan hanya mengandalkan abangmu saja. Abangmu itu sudah punya istri. Dia harus bertanggung jawab terhadapku. Apa kalian mau nanti, kalau sudah menikah diperlakukan seperti ibu memperlakukan aku, dan suami kalian tidak memberi nafkah yang layak? Kalau aku gitu, pernah punya pengalaman kerja. Sedangkan kalian kalau masih terus begini tidak mau bekerja, kalau suatu hari nanti terjadi seperti apa yang aku alami ini, kalian belum punya pengalaman apa-apa. Bahkan mungkin kalian gak tahu cara memasak. Kalian gak tahu cara beberes rumah. Mertua mana yang mau punya menantu seperti itu? Aku saja yang rajin, dan semua aku kerjakan tidak dihargai oleh ibu mertuaku, ibu kalian sendiri. Bagaimana dengan kalian yang pemalas? Nita dan Neti hanya terdiam. Mereka saling pandang. Entah merasa tidak terima karena aku nasihati, atau mereka mulai berpikir, aku tidak tahu. Ya sudah. Aku harap ucapanku tadi kalian renungkan. Jangan hanya menganggur di rumah. Carilah pekerjaan. Supaya kalian tahu susahnya mencari uang. Ini untuk ongkos kalian mencari kerja. Ku berikan uang 500.000 masing-masing pada Nita dan Neti. Setelahnya aku keluar kamar dan kembali lagi ke kamarku. Dek, gimana? Udah kamu kasih untuk mereka? Tanya Mas Rama. Sudah Mas. Ibuku kasih 1 juta. Nita dan Neti masing-masing 500. Sisanya tinggal 4 juta Mas. Untuk kebutuhan rumah ini. Tapi 1 juta aku tabung ya Mas. Untuk masa depan kita di masa tua nanti. Aku juga pengen Mas punya rumah sendiri. Tidak terus tinggal sama ibu. Mungkin kalau kita pisah rumah, kehidupan kita jauh lebih baik. Ya terserah kamu lah dek, atur-atur saja. Pokoknya Mas setuju. Yang penting itu baik. Maafin Mas ya dek. Mas janji tidak akan pernah menyakitimu lagi. Maafkan Mas. Mas Rama terus saja meminta maaf padaku. Sebenarnya aku belum bisa sepenuhnya memaafkan suamiku itu. Tapi melihat ketulusannya, hatiku ini sedikit luluh. Kusimpan uang itu di tempat yang aman. Hanya aku dan Mas Rama yang tahu tempatnya. Mas, tabungan ini yang tahu hanya kita berdua. Kalau sampai hilang, berarti kalau tidak kamu ya aku pelakunya. Kukatakan dengan tegas pada Mas Rama. Iya dek, Mas paham. Mas janji akan menjaga tabungan itu dengan baik. Mas akan menuruti apa katamu. Maafkan Mas ya dek. Lagi-lagi Mas Rama meminta maaf. Iya Mas. Oh ya, aku punya permintaan Mas. Ucapku. Permintaan apa dek? Aku segera mengeluarkan surat perjanjian yang sudah kutulis. Aku juga sudah menempelkan materai di atasnya. Surat perjanjian itu berisi, jika suamiku selingkuh dan macam-macam, maka rumah ini akan menjadi milikku. Dan jika suamiku mengulangi perbuatannya menyakitiku, maka kita akan bercerai. Dan jika aku yang melakukan kesalahan, maka aku siap diusir dari rumah ini dan diceraikan. Begitulah bunyi surat perjanjian itu. Aku menyuruh Mas Rama untuk menandatanganinya. Aku pun juga. Oke Mas, kita sudah sepakat ya. Surat perjanjian ini akan menjadi kekuatan hukum yang sangat kuat. Jadi kamu jangan macam-macam ya Mas.
Aku yang akan memegangnya dan menyimpannya. Kalau suatu hari ada masalah di antara kita, maka surat perjanjian ini akan menjadi penguat untuk kita berpisah. Iya dek, Mas paham. Pokoknya Mas sekarang akan menuruti apa katamu. Yang penting, kamu jangan tinggalin Mas ya dek, Mas mohon. Ya sudah. Tapi untuk sementara waktu, aku belum bisa melupakan kejadian yang selama ini aku terima Mas. Kalau nanti aku sudah bisa sedikit melupakannya, maka aku akan berlaku seperti biasanya lagi. Dan aku mau, sebelum aku bisa menerima semuanya, kamu jangan menggangguku, dan jangan menuntutku apa-apa. Sambungku lagi. Aku belum bisa sepenuhnya melupakan kejadian itu. Aku butuh waktu. Mas Rama mengangguk paham dan mengerti keadaanku. Ya sudah Mas, aku mau ke dapur dulu, mau lihat ada makanan apa. Aku berjalan ke dapur. Ternyata tidak ada apapun. Memang dapurnya sudah bersih dan rapi. Tapi tidak ada makanan. Aku memutuskan untuk ke warung Bu Nuri membeli sesuatu. Karena sudah malam, hanya telur dan mie instan saja yang tersedia. Loh Sel, tumben kamu beli mie sama telur. Emangnya sudah ada uang apa? Ini belanjamu lebih dari 15.000 loh. Tanya Bu Nuri merasa heran. Iya Bu, sekarang semua uang Mas Rama aku yang pegang, aku yang kelola. Terus, ibu mertua sama adik iparmu kamu kasih nggak? Tanya Bu Nuri penasaran. Kok kasih Bu, secukupnya saja. Terus sisanya aku tabung dan untuk kebutuhan rumah. Jawabku jujur. Wah, keren banget kamu Sel. Salut aku sama kamu. Bisa mengendalikan mereka dalam waktu yang singkat. Belum sebulan seperti yang kamu harapkan kemarin. Iya Bu, alhamdulillah. Seminggu saja harapanku sudah terkabul. Semoga saja ini terus berkelanjutan sehingga rumah tanggaku dan Mas Rama bisa bertahan. Aku juga sudah buat surat perjanjian. Kalau sampai Mas Rama macam-macam, maka aku bisa langsung mengusirnya dari rumah itu. Wah, kamu hebat banget Sel. Gak nyangka aku kamu secerdas itu. Terus gimana? Nasib. Surat rumahmu di sini. Bisik Bu Nuri. Aku nitip dulu ya Bu. Nanti kalau sudah waktu yang tepat, aku akan mengambilnya. Oke deh Sel, aman. Aku pasti akan menjaga surat itu baik-baik. Yang penting, kamu bisa bahagia bersama keluargamu. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu Sel. Ya sudah, ini belanjaanmu. Totalnya 35.000. Makasih ya Bu, ini uangnya. Kuserahkan uang 50.000 itu pada Bu Nuri, dan dia memberikan kembaliannya padaku. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu aku pulang dulu, mau masak. Iya, jadilah ya, masak mie. Ucap Bu Nuri setelah aku agak jauh darinya. Aku tersenyum saja, kemudian melanjutkan langkahku. Sesampainya di rumah, aku langsung memanggil Nita dan Neti untuk membantuku memasak mie. Nita, Neti, ayo, bantu kakak memasak mie. Alah kak, kakak aja kan bisa masak mie doang. Oh, jadi kamu gak mau masak? Ya sudah, kamu gak usah makan. Aku kemudian meninggalkan mereka. Aku langsung masuk ke dapur dan mulai memotong cabai. Kupikir Nita dan Neti tidak akan mau membantuku dan mereka memilih untuk tidak makan saja. Tapi ternyata mereka menyusulku dan mulai mendekatiku. Apa yang bisa kami bantu, Kak? Tanyanya ketus. Kamu bukain aja bungkus mie-nya itu semua, sama pecahin telurnya. Dalam mangkok ya. Hati-hati, takut ada yang busuk. Perintahku. Keduanya langsung mengerjakan apa yang aku suruh. Walaupun ekspresi mukanya cemberut, tapi aku abaikan saja. Setelah selesai memotong cabai dan juga bawang, aku memasukkan air, lalu menghidupkan kompor. 15 menit kemudian masakan kami sudah matang. Dan aku memanggil Mas Rama dan juga ibu untuk makan. Mie aja dek, ucap Mas Rama. Gak boleh ngomong gitu Mas di depan makanan. Syukuri aja apa yang ada. Ini kan sudah malam, mau masak apa? Di warung Bu Nuri juga udah gak ada apa-apa selain ini. Ya sudah, ayo kita makan. Nanti kalau kelamaan gak enak, ucapku lagi. Kami pun makan dengan keheningan
tanpa ada yang berbicara atau mengobrol. Setelah selesai, aku meminta pada Nita dan Neti untuk mencuci piring. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan kalau sudah selesai makan? Ucapku dengan tegas. Iya. Keduanya melakukan semua itu dengan terpaksa. Namun, kubiarkan saja, biar mereka terbiasa. Keesokan harinya, aku belanja ke warung Bu Nuri. Namun kali ini tidak hanya membeli sayur, tapi aku juga membeli beras, membeli minyak goreng untuk stok 1 bulan, gula, kopi, teh, dan berbagai macam bahan lainnya yang kustok untuk 1 bulan. Jadi sisa uangnya tinggal untuk membeli sayuran setiap harinya. Tumben banget, kamu yang beli beras. Biasanya Bu Tini yang beli. Tanya salah satu seorang ibu-ibu. Iya Bu, sekarang ibu mertuaku menyuruhku yang belanja. Jadi saya deh yang belanja sekarang, jawabku. Oh gitu, ya seharusnya gitu sih. Biar Bu Tini bisa menikmati hidup kan. Gak perlu harus mikirin belanja dan belanja lagi. Pokoknya tinggal santai aja deh di rumah, sambung ibu yang lainnya. Aku mengangguk sembari tersenyum. Benar juga kata mereka. Kalau ibu dari dulu menyerahkan uang ini padaku kan, ibu tinggal santai di rumah, biar aku yang belanja. Dasar orang tua ingin menyusahkan diri sendiri, batinku. Setelah selesai belanja, aku segera pulang. Mumpung masih ada waktu, sebelum aku berangkat bekerja. Ku bangunkan Nita dan Neti yang memang belum bangun. Nita, Neti, bangun, udah siang. Aku menggedor pintu kamar mereka dengan sangat keras agar mereka bangun. Ada apa sih Kak? Ganggu aja nih, masih pagi. Masih pagi apanya? Ini sudah 6:30. Oh ya, aku tadi sudah belanja. Kalian nanti masak ya, dan bereskan semua belanjaan. Jangan lupa juga rumah dibereskan, karena aku mau kerja. Sekarang tugas kalian adalah membereskan rumah ini sebelum kalian dapat kerja. Kalaupun kalian sudah kerja nanti, kan harus tetap membantu membereskan rumah kalau masih mau tinggal di rumah ini. Ucapku tegas, kemudian ku tinggalkan mereka. Aku segera bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Aku juga membangunkan suamiku itu. Aku berusaha memperbaiki keadaan. Ku bangunkan Mas Rama dengan penuh kelembutan. Bangun Mas, udah 6:30. Jangan kesiangan, nanti kamu telat kerja, ucapku. Mas Rama hanya menggeliatkan tubuhnya kemudian tertidur lagi. Karena kesal dan sudah siang, kuabaikan saja pria itu. Mau bangun atau tidak terserah. Setelah selesai bersiap-siap, aku segera berangkat. Kulihat pintu kamar ibu masih tertutup. Aku langsung saja berangkat bekerja. Kulihat Mas Rama tadi juga tidur lagi. Heran aku, sudah siang bukannya cepat-cepat, malah tidur lagi. Tak lama kemudian aku sudah sampai di tempat kerjaku. Aku bekerja seperti biasanya. Alhamdulillah, ini hari terakhir aku gajian harian. Setelah ini aku akan gajian setiap tanggal 1. 1 bulan berlalu. Kehidupan rumah tanggaku masih seperti itu saja. Ibu mertuaku belum benar-benar bisa berubah. Mas Rama saja yang benar-benar sudah berubah sekarang. Dia yang kemarin sangat malas sekali untuk sholat, sudah rajin sholat. Dia juga sangat perhatian padaku. Nita dan Neti juga masih tetap sama. Mereka juga belum kerja sampai sekarang. Karena aku lihat memang di rumah saja, tidak mencari pekerjaan. Mas, aku udah gak betah Mas tinggal di sini. Gimana kalau kita ngontrak aja? Aku cuma mau kasih ibu sama Nita dan Neti pelajaran Mas. Kalau gak ada kita di sini, mereka itu gak baik-baik aja. Aku juga pengen adik-adikmu itu mandiri Mas, kerja. Tidak usahlah untuk memberi ibu, untuk mereka sendiri saja sudah alhamdulillah. Apa harus gitu ya dek? Apa mungkin dengan kita mengontrak, ibu, Nita dan Neti mau berubah? Kalau memang menurutmu itu yang terbaik, baiklah. Mas akan bicarakan dulu tapi sama ibu ya dek. Terus kalau ibu gak ngizinin gimana? Tanya Mas Rama. Kamu kan anak lelaki Mas. Kamu juga suamiku, imam bagiku. Seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan nanya terus. Jawabku ketus. Ini nih akibatnya.
Kalau apa-apa diatur oleh ibu. Untuk memutuskan hal seperti ini saja, dia bertanya padaku. Benar-benar anak mami, batinku dalam hati. Mas Rama pun keluar kamar. Dia akan ke kamar ibunya, mungkin akan langsung membicarakan hal ini. Aku berharap Mas Rama bisa mengambil keputusan yang bijak. Tak lama kemudian Mas Rama sudah kembali ke kamar. Gimana Mas? Sudah ngomong sama ibu? Tanyaku. Iya, Mas sudah ngomong sama ibu. Ibu kayaknya marah sama Mas Dek. Dia bilang terserah. Aku terdiam. Ya sudah Mas, kalau memang terserah berarti ya terserah kita kan? Besok kita cari kontrakan. Biar ibu sama Nita dan Neti juga paham Mas. Tidak terus-terusan seperti ini. Kalau punya keluarga yang akur kan enak. Tinggal serumah juga enak. Bukannya malah saling memanfaatkan. Aku gak bisa Mas. Dan kamu kalau gak bisa tegas jadi suami, aku juga gak mau lagi sama kamu. Iya Dek, Mas paham. Ya udah, besok kita cari kontrakan ya. Setelah pulang kerja. Iya Mas, kita akan cari kontrakan besok. Keesokan harinya di sore hari, aku dan Mas Rama sedang berkeliling untuk mencari kontrakan. Kami mencari harga yang murah-murah saja. Namun paling murah di daerah sini 1 juta per bulan. Itu yang sudah sangat murah sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih kontrakan yang ini, yang pas di kantong kami, dan tidak terlalu luas, tidak terlalu kecil juga. Pas untuk berdua. Kapan kita mau pindah, Dek? Kita kan udah dapat kontrakannya, tanya Mas Rama. Lebih baik lebih cepat, Mas. Besok kan hari Minggu, kita sama-sama libur. Kita pindah saja besok. Aku ingin Mas rasanya merasakan hidup berdua denganmu di rumah ini. Supaya kamu tahu Mas, gimana bahagianya menikmati masa-masa berdua. Setelah itu kami pulang ke rumah. Aku mencicil mempacking barang-barang kami. Tidak banyak, hanya baju-baju saja dan beberapa keperluan lainnya. Akan kubeli saja perabotan yang baru nanti. Aku juga sudah gajian, kupakai saja uangku itu. Karena uang dari Mas Rama nanti akan kuberikan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan di rumah ini. Singkat cerita, sudah 1 minggu kami mengontrak. Ibu datang ke rumah kami di hari libur. Mas, ibu datang, ucapku pada Mas Rama yang sedang asik bermain ponsel sembari minum kopi. Oh, ibu datang ya? Ya udah, suruh masuk aja. Ku sambut ibu mertuaku dan ku persilahkan masuk. Jadi ini rumah kontrakan kalian? Tanya ibu setelah masuk ke dalam rumah kami. Iya bu, lumayanlah, meskipun kecil tapi sangat nyaman. Tidak dengar suara-suara berisik setiap hari. Jawabku. Sally, ibu datang ke sini baik-baik. Kamu kok ngomong gitu sih? Maaf bu, bukannya mau kurang ajar, tapi kan memang kenyataannya seperti itu. Aku sangat nyaman sekali tinggal di sini hanya berdua dengan Mas Rama. Tidak harus berdebat dengan Nita dan Neti, juga ibu. Aku jauh lebih bahagia. Jawabku jujur apa adanya tentang yang aku rasakan. Kalau kamu gimana Rama? Tanya ibu pada anaknya itu. Benar bu kata Sally. Aku jauh lebih nyaman tinggal di sini. Karena aku tidak harus mendengarkan kalian bertengkar setiap hari. Sally juga melayaniku dengan baik bu. Aku benar-benar merasakan seutuhnya jadi suami. Aku bisa menafkahinya dengan layak. Sally bahagia. Aku juga jadi bahagia, Bu. Sally juga terlihat lebih cantik dari biasanya. Dia selalu tersenyum manis ketika aku pulang kerja. Dan semua itu membuat aku merasa bahagia, Bu. Lelahku seharian bekerja langsung hilang. Tidak seperti dulu saat aku masih tinggal bersama ibu. Benar-benar beda sekali rasanya, Bu. Benar kata Sally. Rasa nyaman itu memang segalanya. Iya. Semenjak pindah ke kontrakan ini, aku memang menjalankan tugasku seperti biasanya sebagai seorang istri. Aku membereskan rumah, melayani suami, dan menyambut suamiku dengan penuh kebahagiaan dan senyuman. Karena memang hatiku benar-benar bahagia. Tidak seperti dulu di rumah ibu mertua, begitu tersiksa dan penuh tekanan. Ibu kemudian duduk, yang tadinya berdiri, sembari berkaca pinggang. Rama, tapi ibu kangen sama kamu.
Ibu mau kalian tinggal lagi di rumah ibu. Kini ibu berkata dengan suara lembut dan matanya juga berkaca-kaca. Tapi Bu, kalau ibu tidak bisa akrab dengan Sally, Rama nggak bisa Bu. Lebih baik Rama dan Sally mengontrak saja di sini. Kami butuh kenyamanan Bu. Ibu kini malah sudah menangis. Aku jadi tidak tega. Sally, ibu minta maaf. Ibu mau kalian pindah ke rumah lagi ya. Ibu janji tidak akan memperlakukan buruk seperti dulu. Ibu berkata dengan air mata yang semakin deras mengalir. Ibu yakin tidak akan berbuat zolim kepadaku lagi? Tanyaku. Iya Sally, ibu janji. Ibu akan berubah. Ibu akan baik pada kamu. Ibu juga akan menyuruh adik-adikmu untuk mencari kerja, supaya mereka bisa membeli kebutuhan mereka sendiri. Ibu sadar, sekarang Nita dan Neti itu bukan tanggung jawab Rama lagi. Boleh saja Rama memberi, tapi hanya sekedarnya, bukan sepenuhnya. Mendengar ucapan ibu, aku jadi terharu. Dalam hati, tapi masih ada keraguan. Oke lah Bu, aku akan pertimbangkan nanti. Tapi aku dan Mas Rama akan tetap tinggal di sini sementara waktu. Kalau nanti aku sudah berubah pikiran, barulah aku akan pindah lagi ke rumah ibu. Tapi itu pun kalau aku mau ya Bu. Karena Mas Rama akan menurutiku. Dia akan menurut di mana tempatku nyaman untuk tinggal. Ucapku menjelaskan. Ya, ibu mengerti. Kalau begitu, ibu pulang dulu ya. Tapi ibu mau kali mempertimbangkan ucapan ibu tadi. Ibu janji akan berubah. Tidak akan lagi menyakiti istrimu, Rama. Ibu janji. Iya, Bu. Maafkan Rama ya. Rama hanya ingin rumah tangga Rama baik-baik saja. Rama tidak mau menyakiti Sally terus, Bu. Kasihan dia. Di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya kita yang dia punya, tapi malah kita menindasnya. Itu tidak baik, Bu. Maafkan Rama ya, Bu. 3 minggu berlalu. Sewa kontrakan ini sudah habis 1 bulan. Aku akan melanjutkan atau tidak ya? Aku berpikir. Apa aku mencoba saja tinggal lagi di rumah ibu? Kasihan juga ibu. Kalau dia kepikiran nanti malah sakit. Kuputuskan setelah pulang nanti akan mampir ke rumah ibu sebelum pulang ke rumah kontrakanku. Assalamualaikum Bu, ucapku sembari mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban. Apa pada pergi ya? Gumamku. Aku mencoba membuka pintu itu, ternyata tidak dikunci. Aku segera masuk ke dalam. Aku sangat takut sekali jika terjadi sesuatu pada ibu. Kalau pintu tidak dikunci berarti orangnya ada di rumah, tapi kenapa ibu tidak menjawab salamku? Apa ibu tidur? Tapi tidak mungkinlah, ini kan sudah sore. Gak mungkin ibu tidur sore-sore. Setelah mencari keberadaan ibu, ke dapur, ke ruang tamu, tidak ada. Apa ibu di kamar? Aku mencoba mengetuk pintu kamar ibu, namun tidak ada jawaban juga. Aku buka sajalah. Semoga tidak dikunci. Aku berusaha membuka pintu itu, namun agak susah. Apa dikunci ya? Tapi kuncinya ada di luar. Kulihat kunci itu memang tergantung di lubang kuncinya. Kok tapi nggak bisa dibuka ya? Apa pintunya rusak? Aku bicara sendirian karena merasa bingung. Ibu di mana, Bu? Ibu di dalam. Aku berteriak sembari menggedor-gedor pintu itu. Aku berharap suaraku didengar oleh ibu dan dia menjawabku. Aku semakin khawatir karena pintu ini tidak bisa dibuka dari tadi. Sudah kukerahkan seluruh tenagaku, namun tidak bisa juga dibuka. Aku terus menggedori pintu itu dan memanggil ibu, namun tidak ada jawaban. Aku sangat panik. Hingga aku tak bisa menahan air mataku. Aku benar-benar sangat khawatir. Ibu di mana, Bu? Ibu tidak apa-apa kan di dalam? Aku segera berlari keluar rumah. Aku akan mengintip dari jendela kamar ibu. Tapi sayang, gordennya tertutup, tidak terlihat apa-apa. Aku memanggil tetangga samping rumah ibu.
tapi tidak ada orangnya. Jalanan juga begitu sepi, tidak ada satupun orang yang lewat. Aku langsung berlari ke warung Bu Nuri. Bu Nuri, tolong aku. Teriakku memanggil Bu Nuri. Ada apa, Sel? Kok kamu panik gitu? Kenapa? Tanyanya. Bu, suami Bu kemana? Aku meminta bantuan untuk bukain pintu kamar mertuaku. Dari tadi ku gedor, nggak dijawab. Pintunya macet, nggak bisa dibuka. Tapi pintu rumah nggak dikunci. Kupikir ibu ada di dalam. Kalau nggak ada di dalam, pasti pintunya dikunci. Nita dan Neti juga nggak ada di rumah. Aku nggak tahu mereka kemana. Astagfirullah, jangan-jangan ibumu sakit. Ya udah, bentar. Ibu panggilin dulu suamiku. Bu Nuri segera memanggil suaminya, dan kami bersama-sama ke rumah mertuaku. Dengan berbagai cara, akhirnya pintu itu bisa dibuka. Setelah dicongkel dengan linggis. Kulihat, ibu terbaring di atas kasur, tidak sadarkan diri. Aku segera mengecek. Alhamdulillah, ibu hanya pingsan. Aku segera meminta tolong pada warga yang memang sudah berkerumun. Tolong bantu bawa ibu ke rumah sakit, ucapku dengan panik. Akhirnya mereka bersama-sama membantuku membawa ibu ke rumah sakit. Setelah mendapatkan penanganan dokter, akhirnya keadaan ibu sudah stabil. Aku bisa bernafas lega. Mas Rama menelponku dari tadi, namun aku tidak sempat mengangkatnya karena terlalu panik. Barulah setelah keadaan agak tenang, aku mengabari Mas Rama. Mas, ibu masuk rumah sakit, cepat ke sini, ucapku dari telepon. Mas Rama langsung menuju rumah sakit, katanya. Tak lama kemudian dia sudah datang. Dek, ibu kenapa? Kok tiba-tiba masuk rumah sakit? Ibu sakit apa? Tanya Mas Rama panik. Iya mas, aku nggak tahu ibu sakit apa. Masih ditangani oleh dokter, tapi katanya keadaan sudah stabil. Sebentar lagi hasilnya keluar, barulah kita tahu ibu kenapa. Kok Nita dan Neti belum kesini? Apa kamu belum mengabari mereka? Tanya Mas Rama. Sudah mas, tapi mereka berdua belum bisa pulang, katanya masih kerja. Ya ampun, apa nggak bisa izin dulu? Tanya Mas Rama lagi dengan nada kesal. Ya mungkin belum bisa izin mas karena mereka karyawan baru. Tapi ya nggak apa-apa lah mas. Kan sudah ada kita di sini. Kita bisa jagain ibu. Nanti gantian saja sama mereka. Makasih ya dek, kamu udah sigap membawa ibu ke rumah sakit. Kalau kamu nggak mampir ke rumah, mungkin aku nggak tahu apa yang terjadi sama ibu. Ucap Mas Rama lagi. Iya mas, ibumu kan juga ibuku mas. Aku merasa bersalah juga mas, karena sudah meninggalkan ibu dan memilih tinggal di kontrakan. Apa kita temani ibu aja ya mas? Semoga ibu sudah berubah mas, dan kami tidak bertengkar lagi. Ya dek, kita pulang lagi ke rumah ibu ya. Aku gak tega kalau sampai ibu kenapa-napa. Nita dan Neti kayaknya gak bisa juga jagain ibu. Iya mas, besok setelah ibu keluar dari rumah sakit, kita pindah lagi ke rumah ibu. Iya dek, mas setuju. Di malam harinya, ibu sudah sadar dari pingsannya. Aku segera menemui ibu. Mas Rama menceritakan apa yang terjadi. Mas Rama juga bilang kalau yang membawa dia ke rumah sakit adalah aku. Hal itu seketika membuat mata ibu berkaca-kaca. Makasih ya Sel. Kamu emang menantu ibu yang baik. Ibu salah selama ini memperlakukanmu dengan tidak baik. Maafkan ibu ya Sel. Kalau tidak ada kamu, ibu gak tahu, mungkin ibu sudah kenapa-napa. Jauh lebih parah daripada ini. Ibu kecapean Sel. Tiap hari harus ngurusin rumah. Nita dan Neti gak mau bantuin ibu. Mereka malas banget. Makanya semua pekerjaan rumah ibu yang ngerjain. Ibu capek. Akhirnya kepala ibu pusing dan ibu pingsan, gak tahu apa-apa lagi. Astagfirullah, jadi ibu kecapean karena beresin rumah. Nita dan Neti gak mau bantuin? Tanya Mas Rama dengan kesalnya. Iya Rama, itu yang terjadi setelah kalian gak tinggal di rumah ibu lagi. Nita dan Neti gak mau bantuin.
Ibu kerjakan semua sendiri sampai ibu kecapean. Jawab ibu dengan masih lemah. Oke bu, biar Rama yang nasihatin Nita dan Neti nanti. Ibu gak usah mikirin yang macem-macem ya, ibu istirahat. Ibu harus cepat sembuh, supaya bisa cepat pulang. Ibu gak suka kan di rumah sakit? Tanya Rama dengan lembutnya. Iya Rama, ibu gak mau di sini lama-lama. Beberapa hari dirawat, akhirnya ibu diperbolehkan pulang. Aku sangat merasa heran, karena Nita dan Neti tidak sama sekali menjenguk ibu di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Nita, Neti, di mana kalian? Teriak Mas Rama sesaat baru saja masuk ke dalam rumah. Ada apa sih? Marah-marah? Masuk rumah itu ucap salam, bukan marah-marah, bukan teriak-teriak. Ucap Neti dengan ketus, ia baru keluar dari dalam kamarnya. Kalian ini gak bisa jagain ibu. Bukannya kalian yang ngerjain semua pekerjaan rumah, malah kalian suruh ibu sampai ibu kecapean dan sakit. Ucap Mas Rama dengan nada tinggi. Ya gimana lagi, kami kan gak pernah yang namanya beres-beres rumah. Kami gak pernah juga masak, kami gak bisa. Ya ibulah yang bisa. Selama ini kan kami gak pernah diajari sama ibu. Ibu selalu menyuruh kami untuk santai. Karena ada Kak Sel yang ngerjain. Ya, jadi kami gak pernah bisa lah ngapa-ngapain di rumah ini. Kami kerja pun gaji gak seberapa, udah capek. Pulang malam. Aku gak mau kerja lagi besok mas. Aku mau di rumah ini aja. Aku mau santai kayak biasanya. Neti melanjutkan kalimatnya yang membuat Mas Rama semakin kesal. Baru kerja sebentar saja kamu sudah mengeluh. Mau jadi apa kamu kalau terus-terusan begini Neti? Jangan kamu ajarin adikmu Nita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Seharusnya sebagai anak kalian bisa memuliakan ibu. Bukannya malah menjadikan ibu pembantu di rumahnya sendiri. Tega kalian. Mas Rama benar-benar murka pada kedua adiknya itu. Tapi lagak Nita dan Neti seakan merasa tidak bersalah. Mereka benar-benar keterlaluan. Aku dan Mas Rama juga sudah membawa barang-barang kami ke rumah ibu. Kami akan tinggal di sini lagi sembari merawat ibu. Hari demi hari berlalu. Keadaan ibu semakin membaik. Ibu sudah sehat seperti biasanya. Tapi aku tidak pernah mengizinkan ibu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku yang mengerjakan semuanya sebelum berangkat bekerja. Sementara Nita dan Neti masih tetap sama, masih tetap malas. Dan malahan si Neti sekarang tidak bekerja lagi. Sementara Nita masih bertahan dengan pekerjaannya. Sally, maafin ibu ya. Gara-gara ibu tidak pernah mengajarkan sopan santun pada Nita dan Neti sehingga mereka jadi seperti ini. Ibu menyesal. Seandainya dari dulu ibu mengajarkan mereka beberes rumah, pasti ibu tidak akan begini. Maafin ibu ya Sel. Sudahlah bu, tidak usah menyesal. Kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Ibu doakan saja Nita dan Neti semoga mereka bisa berubah. Mas Rama saja bisa berubah, Bu. Aku yakin Nita dan Neti juga bisa. Apalagi melalui doa ibu. Doa seorang ibu itu pasti dikabulkan. Doakan yang baik-baik untuk anak-anak ibu ya. Untuk aku juga, Bu. Aku berkata dengan lembut sembari tersenyum ke arah ibu. Aku sangat kasihan sekali pada mertuaku di masa tuanya malah harus mengalami hal seperti ini. Ibu gak usah cuci piring, biar Sally aja. Ucapku, gak apa-apa. Ibu biar sehat, biar gerak. Kalau ibu baring-baring aja, nanti ibu malah sakit lagi. Ya sudah ibu, tapi ibu gak usah kecapean lagi ya. Ibu melakukan yang ringan-ringan saja. Biar yang berat-berat Sally yang lakukan. Iya, ibu gak akan kecapean lagi kok, kan ada kamu. Di malam harinya, kami semua berkumpul di meja makan untuk makan malam. Dengan menu yang sudah kumasak tadi sore setelah pulang kerja. Sayang, ibu, aku mau ngomong sesuatu. Ucap Mas Rama memecahkan keheningan malam itu. Mau ngomong apa mas? Tanya aku. Aku ada kabar baik untuk kita semua. Ucap Mas Rama dengan wajahnya yang begitu bahagia. Kabar baik apa mas? Cepat katakan, jangan buat penasaran. Ucapku lagi. Ibu hanya tersenyum melihat kami berdua.
Besok kamu gak usah kerja lagi ya sayang. Kamu di rumah aja. Kamu temenin ibu. Aku gak mau kamu kecapean juga. Sudah kerjain kerjaan rumah, harus kerja lagi. Aku gak tega sama kamu. Mas Rama malah berkata menyuruhku berhenti bekerja. Tapi mas, aku udah terlanjur nyaman. Gak apa-apalah. Aku mengerjakan pekerjaan rumah kan juga separuh-separuh. Tidak langsung kerjakan semua. Kamu juga sering bantuin kan? Jawabku. Iya, tapi mas gak tega. Lagian mulai sekarang mas sudah bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Mas naik jabatan. Gaji mas juga naik. Jadi 10 juta sebulan. Itu pasti cukup kan? Kamu gak usah kerja lagi. Gaji mas kan nambah 3 juta. Sama dengan gajimu yang kemarin. Jadi kamu gak usah kerja lagi ya. Mas mohon, kamu di rumah aja. Apa mas? Kamu naik gaji, naik jabatan? Tanyaku serasa tidak percaya namun bahagia. Iya, mas naik jabatan. Gaji mas juga naik. Makanya mas mau kamu di rumah aja biar gak kecapean. Ucap Mas Rama lagi menyuruhku berhenti bekerja. Aku pikirkan dulu ya mas. Aku masih terlalu nyaman untuk bekerja saat ini. Aku pikirkan nanti. Selamat ya mas, atas kenaikan jabatanmu. Semoga rezekimu semakin lancar. Dan semakin berkah tentunya. Ya dek, mas, makasih banget. Ini semua berkat kamu yang sudah menyadarkan mas. Kalau mas masih zolim sama kamu, mungkin jabatan ini tidak akan pernah mas dapatkan. Iya, benar kata kamu Rama. Kalau kita masih zolim sama Sally, ibu yakin ibu sudah semakin sakit daripada yang kemarin. Tapi alhamdulillah ibu segera menyadarinya dan segera bertobat. Maafin ibu ya Sel. Iya bu, sudahlah tidak usah diingat lagi. Jadikan saja semua itu pengalaman. Iya Sel, makasih ya. Kamu benar-benar cantik luar dalam. Kamu mau memaafkan kami. Makasih ya Sel. Ucap ibu mertuaku dengan lembut. Aku tersenyum ke arahnya. Aku benar-benar lega karena akhirnya suami dan ibu mertuaku benar-benar sudah berubah. Wah, bagus dong kalau gajimu naik bang. Berarti aku dapat bagian lagi dong. Ucap Neti. Enggak ada bagianmu Net. Kamu itu harus kerja. Kalau untuk makan, abang mau menanggungmu. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, kalian cari sendiri. Kalau kalian gak mau kerja, ya sudah. Jangan harap aku mau memberi uangku sepeser pun pada kalian, tidak akan pernah. Mas Rama berkata dengan tegas ke adik-adiknya. Kedua adik Mas Rama itu kesal. Mereka masuk ke dalam kamar, bahkan belum menghabiskan makanannya. Kulihat ibu sangat kecewa sekali dengan kedua putrinya. Aku segera mengalihkan perhatian ibu. Ibu, gak usah dipikirin ya. Sekarang ibu lanjutin makan, biar ibu semakin sehat dan gak akan sakit lagi. Ya bu? Ya, makasih ya Sel. Kami bertiga melanjutkan makan malam. Setelah selesai ku bereskan seperti biasanya dan ibu sudah beristirahat di kamarnya. Mas, aku sudah pikirkan untuk berhenti bekerja. Aku akan menuruti mas. Tapi aku tetap punya penghasilan kok mas. Karena aku sekarang jualan online. Jadi meskipun dari rumah, aku masih punya penghasilan. Aku menjelaskan pada Mas Rama bisnis yang selama ini aku jalani. Ya, aku memang punya bisnis online dan belum memberitahu Mas Rama. Dan kupikir sekarang sudah waktunya. Apa? Jadi kamu punya bisnis online? Memangnya bisa dapat uang ya? Tanya Mas Rama tidak percaya. Ya bisa lah mas. Bahkan dari sana, aku 1 bulan bisa dapat lebih dari 10 juta loh mas. Yang bener kamu? Masa melebihi gajiku yang sekarang? Tanya Mas Rama serasa tidak percaya. Bener lah mas. Aku segera mengambil ponselku dan kutunjukkan pada Mas Rama. Ih, iya beneran dong. Ini gajimu bulan ini. Iya mas. Berarti tabunganmu sudah banyak dong selama ini. Ya, alhamdulillah lah mas. Sudah lumayan banyak. Aku rencananya mau ngajak kamu sama ibu untuk pulang kampung mas pakai uang itu. Aku kangen sama orang tuaku. Gak usah, kamu simpan aja uangnya untuk keperluanmu.
atau untuk keperluan yang mendesak suatu hari nanti. Tunggu Mas gajian beberapa bulan ya. Setelah uangnya cukup, kita pulang kampung nanti. Pakai uang Mas aja. Ya dek, sabar ya. Kamu beneran Mas? Mau ngajak aku pulang kampung pakai uangmu? Tanyaku yang sekarang serasa tidak percaya pada Mas Rama. Ya beneran lah dek, masa Mas bohong. Tapi tunggu beberapa bulan lagi ya. Biar cukup untuk ongkos kita bertiga. Sekalian juga Mas ambil cuti tahunan. Biar bisa agak lama di kampung kan? Iya Mas, makasih ya Mas. Aku benar-benar sangat bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang. Semuanya sudah membaik. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Kupikir rumah tanggaku ini akan berakhir. Namun alhamdulillah semuanya bisa bertahan dengan baik. Keesokan harinya, aku pergi ke tempatku bekerja untuk mengajukan resign. Bersyukurnya, bosku itu baik dan mengizinkanku berhenti. Aku juga langsung ke rumah Bu Nuri setelah urusanku di toko selesai. Aku mengambil sertifikat rumah ibu. Niatku akan mengembalikannya pada ibu. Bu, ini aku kembalikan sertifikat rumah ibu. Ini kan hak ibu. Rumah ini rumah warisan dari suami ibu, ayahnya Mas Rama. Aku kembalikan ya Bu pada ibu. Ucapku sembari menyerahkan sertifikat itu. Gak usah Sel, kamu pegang aja sertifikatnya. Toh rumah ini nanti juga akan menjadi milik Rama, milikmu juga. Sudah, kamu bawa saja, kamu simpan saja. Ibu tidak butuh lagi. Yang penting, kamu dan Rama sudah mengurus ibu dengan baik, sudah cukup bagi ibu. Kamu simpan saja sertifikatnya, ya. Tapi Bu, ucapku merasa tidak enak. Gak apa-apa Sel, kamu simpan aja. Ibu sudah tua. Ibu pasti akan lupa di mana menyimpannya. Kalau kamu kan masih muda, pasti lebih hati-hati daripada ibu. Sudah kamu simpan saja ya. Ibu mengembalikan sertifikat rumah itu ke tanganku. Aku hanya bisa menurut saja dan kusimpan di tempat yang aman. Tak lupa aku menceritakan hal ini pada Mas Rama. Mas Rama merasa setuju juga dengan keputusan ibu. Mita, Neti, bangun kalian, udah siang. Anak gadis jam segini belum bangun. Aku berteriak, membangunkan Nita dan Neti. Ada apa sih kak? Kenapa sih setiap pagi selalu mengganggu? Bisa gak sih membiarkan kami tidur dengan nyenyak? Tidur nyenyak apanya? Ini udah siang, tidur nyenyak itu malam. Kalau masih malam, aku juga tidak akan membangunkan kalian. Kalian jangan malas seperti ini. Bangun terus cari kerja. Kalian harus bisa mandiri. Mau sampai kapan kalian begini terus, kasihan ibu? Jangan sampai ya, ketika ibu nanti sudah tiada, barulah kalian menyesal. Aku berkata dengan tegas lalu meninggalkan mereka. Aku membersihkan rumah seperti biasanya. Ya, aku tidak lagi memaksa Nita dan Neti untuk membantu. Aku ingin mereka sadar dengan sendirinya apa yang harus mereka lakukan. Setelah selesai berberes, aku mencari keberadaan ibu. Namun di kamarnya tidak ada. Aku berjalan ke depan rumah. Ternyata ibu sedang mengobrol bersama Nita dan Neti. Mereka berdua juga memotongkan buah untuk ibu dan menyuapinya. Indah sekali pemandangan ini. Hati menjadi tenang melihatnya. Mereka berbincang sembari tertawa bersama. Aku bahagia sekali. Inilah yang aku harapkan. Semoga ini terus berkelanjutan. Kak, aku bantu nyuci ya. Tiba-tiba Nita datang dan menawarkan bantuan. Aku gak mimpi kan? Tanyaku. Enggak lah kak. Sini. Biar aku aja, kakak istirahat deh. Kakak pasti udah capek kan dari tadi beberes rumah. Ya udah. Kamu bisa kan? Tanyaku ragu-ragu. Bisa. Aku kan sudah sering lihat kakak nyuci. Ya sedikit-sedikit aku bisa. Tapi ini gimana ya kak? Sebelum kamu kasih sabun, kamu bilas dulu. Pakai air bersih semua baju-bajunya. Untuk menghilangkan najis. Barulah setelah itu kamu buang airnya.
kasih air lagi, baru kasih deterjen, barulah dicuci. Tapi saran kakak, direndam dulu agak beberapa lama, biar kotorannya hilang, jadi cucinya biar lebih bersih. Oh gitu ya kak, oke aku ngerti. Kalau gitu aku akan melakukan sesuai dengan yang kakak instruksikan tadi. Tenang saja, aku ingat kok, tidak lupa. Ya sudah, kakak percayakan cucian ini sama kamu. Oh ya, kamu tadi sama ibu juga Neti kelihatan bahagia banget. Tanyaku penasaran dengan yang kulihat tadi. Iya kak, aku sama Neti berusaha untuk berubah. Kami nggak mau seperti apa yang dikatakan kakak tadi. Kami nggak mau menyesal setelah ibu nggak ada. Dan kami belum sempat berbakti pada dia. Baguslah kalau begitu. Kalian teruskan ya. Jadi anak yang berbakti itu tidak merugikan. Justru akan membuat rezeki semakin lancar. Contohnya abangmu. Baru beberapa bulan saja dia berubah. Sudah naik jabatan. Kehidupan jauh lebih baik tentunya. Kamu harus bisa mencontoh abangmu ya. Bahagiakan ibu terutama. Dan kalau punya pasangan nanti, berbaktilah. Supaya rezeki dan kehidupannya menjadi semakin baik. Ya kak, aku ngerti. Makasih nasihatnya. Ya sudah kakak tinggal ya, kakak mau belanja untuk makan siang nanti. Oke, jawabnya singkat, kemudian aku meninggalkan Nita mencuci pakaian. Sementara Neti masih menemani ibu memakan buah. Aku tersenyum ke arah mereka. Mereka sudah tahu aku mau pergi kemana. Tumben, siang banget, biasanya juga agak pagian. Sapa Bu Nuri yang melihat kedatanganku. Iya, tadi ada kejadian yang membuatku terpukau. Ucapku, kejadian apa? Apa, jangan-jangan mereka menjahatimu lagi ya? Tanya Bu Nuri semakin penasaran. Enggak, mereka nggak ada yang jahatin aku lagi. Tahu nggak? Tadi Nita dan Neti benar-benar sudah berubah. Dia mau membantuku mencuci. Mereka juga menemani ibu mereka memakan buah sembari bercerita juga tertawa. Itu sangat langka. Makanya, aku sangat terpukau hingga membuatku kesiangan belanja. Jawabku menceritakan apa yang terjadi. Wow, bisa secepat itu mereka berubah. Luar biasa memang pengaruhmu. Salut aku sama kamu. Baguslah kalau sekarang keluarga suamimu sudah baik. Aku jadi tenang. Sebagai temanmu, aku merasa ikut bahagia juga. Iya Bu Nuri, terima kasih ya selama ini sudah membantuku. Hingga akhirnya pengorbananku tidak sia-sia. Dan kebaikanmu juga tidak sia-sia Bu Nuri. Iya, sama-sama. Yang jelas sekarang, kamu tidak perlukan menumpang makan di rumahku lagi. Bu Nuri pun tertawa setelah mengatakannya. Aku pun juga ikut tertawa. Bu Nuri ada-ada aja. Udah dihitung berapa belanjaanku? Ucapku. Semuanya 57.000. Ya sudah, ini uangnya. Ini banyak banget, Sel. Ini 500.000. 100.000 juga masih kembalian. Udah ambil aja semuanya. Anggap saja itu membayar hutangku selama menumpang makan di rumah ini. Tapi aku yakin sih masih kurang. Aku kemudian tertawa lagi. Nggak usah. Aku nggak meminta dibayar kok. Yang sudah kamu makan ya makan saja, aku ikhlas. Bu Nuri berusaha mengembalikan uangnya namun aku menolak. Aku memaksanya untuk menerima. Ya sudah, makasih ya Sel. Iya sama-sama. Aku pulang dulu ya Bu Nuri. Makasih banyak. Aku segera membawa belanjaanku pulang ke rumah. Hari ini mau masak ikan sambal dan juga sayur capcay. Ini makanan favorit ibu. Semoga ibu bisa semakin sehat karena setiap hari makan enak. Aku dibantu oleh Neti dalam memasak. Sekarang Nita gantian karena dia sudah selesai mencuci pakaian. Dia gantian menemani ibu. Sekitar 1 jam, aku dan Neti sudah selesai masak. Kami pun akan makan siang bersama. Nita, Neti, kalian mau nggak aku ajari jualan online? Jadi bisa kerja dari rumah. Bisa lebih banyak waktu untuk menemani ibu. Kerja dari rumah? Tanya Neti. Iya, aku meskipun gak kerja di luar, tapi masih kerja dari rumah. Aku jualan online. Kalau kalian mau nanti aku ajarin.
supaya bisa dapat penghasilan untuk diri kalian sendiri. Ucapku lagi. Boleh tuh kak, aku mau, aku juga mau. Ucap mereka bergantian. Alhamdulillah, kalian akur juga akhirnya. Hati ibu semakin bahagia melihat anak-anak ibu semuanya baik dan akur seperti ini. Kalau begini terus, ibu pasti akan semakin gemuk. Ucap ibu membuat kami tertawa bersamaan. Alhamdulillah, aku sekarang bisa bahagia hidup bersama keluarga suami. Nita dan Neti juga sudah mulai belajar jualan online. Aku dan Mas Rama sudah merencanakan bulan depan akan pulang kampung. Karena uang yang Mas Rama kumpulkan sudah cukup untuk kami pulang kampung. Kami tidak hanya pulang bertiga, melainkan berlima. Nita dan Neti juga ikut. Iya, aku mengajak semua keluarga suamiku itu untuk melihat orang tuaku di kampung. Sekalian liburan, pasti sangat menyenangkan.